Shalom, Bapak Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan kalau kembali hari ini kita boleh bersama-sama akan masuk di dalam saat teduh. Saya pun merasa dapat melayani saudara dalam saat teduh ini di tengah-tengah kesibukan saya dalam pelayanan dan lain-lain adalah sebuah kasih karunia yang besar. Ya. Apapun yang bisa kita kerjakan buat Tuhan, untuk sesama, kita harus paham, harus ingat bahwa itu adalah kasih karunia. Itu bukanlah beban, tetapi itu adalah kasih karunia. Mengapa kasih karunia? Karena bila kita ingat diri kita adalah manusia yang sebenarnya tidak ada harganya di hadapan Tuhan, tapi boleh melakukan sesuatu untuk Tuhan, dipakai oleh Tuhan. Dan kalau kita terus mengingat hal itu, kita akan selalu sadar dan bersyukur apapun yang dapat kita kerjakan untuk Tuhan dan sesama. Itu bukanlah beban, itu adalah kasih karunia. Puji Tuhan. Kita akan pujikan satu pujian yang sangat indah, bukan karena kebaikanmu. Bukan karena kebaikanmu, bukan karena fasih lidahmu, bukan karena kekayaanmu, kau dipilih, kau dipanggilnya, bukan karena kelebihanmu, bukan karena baik rupamu, bukan karena kecakapanmu, kau dipanggil, kau dipakainya. Bila engkau dapat, itu karenanya. Bila engkau punya semua daripadanya, semua karena anugerahnya diberikan kepada kita. Semua anugerahnya bagi kita jika engkau dipakainya. Bukan karena kebaikanmu, bukan karena fasih lidahmu, bukan karena kekayaanmu, kau dipilih, kau dipanggilnya, bukan karena kelebihanmu, bukan karena baik rupamu, bukan karena kecakapanmu, kau dipanggil, kau dipakainya. Bila engkau dapat, itu karenanya.
Bila Engkau punya semua daripadanya, semua karena anugerahnya diberikan kepada kita. Semua anugerahnya bagi kita, jika Engkau dipakainya. Semua karena anugerahnya diberikan kepada kita. Semua anugerahnya bagi kita, jika Engkau dipakainya. Semua karena anugerahnya diberikan kepada kita. Semua anugerahnya bagi kita, jika Engkau dipakainya. Jika aku dipakainya, jika kita dipakainya. Haleluya, 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 haleluya.
karena kasih karunia-Mu. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus buat anugerah-Mu yang berlimpah, tak pernah berhenti. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, oh besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, ku bersyukur. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan sekarang sebentar lagi kami akan bersama-sama membaca firman. Mohon urapan-Mu Tuhan
untuk Kau membukakan firman-Mu dan berbicara lewat ayat-ayat yang kami baca, agar kami menangkap sesuatu dari pembacaan firman. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ya. Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Dan kita akan lanjutkan hari ini dalam pembacaan Alkitab kita, ya, yang mana oleh kasih karunia Tuhan sudah sampai pada pasal yang ke-8. Pasal yang ke-8 dari 2 Korintus pasal yang ke-8, ya. 2 Korintus pasal yang ke-8. Pelayanan kasih. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang, sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Inilah pendapatku tentang hal itu, yang mungkin berfaedah bagimu. Memang sudah sejak tahun yang lalu kamu mulai melaksanakannya dan mengambil keputusan untuk menyelesaikannya juga. Maka sekarang selesaikan jugalah pelaksanaannya itu. Hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu, dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani, bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Titus diutus. Syukur kepada Allah oleh karena syukur kepada Allah yang oleh karena kamu mengaruniakan kesungguhan yang demikian juga dalam hati Titus untuk membantu kamu. Memang ia menyambut anjuran kami, tetapi dalam kesungguhan yang besar itu ia dengan sukarela pergi kepada kamu. Bersama-sama dengan dia kami mengutus saudara kita yang terpuji di semua jemaat karena pekerjaannya dalam pemberitaan Injil. Dan bukan itu saja, ia juga telah ditunjuk oleh jemaat-jemaat untuk menemani kami dalam pelayanan kasih ini yang kami lakukan untuk kemuliaan Tuhan dan sebagai bukti kerelaan kami. Sebab kami hendak menghindarkan hal ini, bahwa ada orang yang dapat mencela kami dalam hal pelayanan kasih yang kami lakukan dan yang hasilnya sebesar ini.
Karena kami memikirkan yang baik, bukan hanya di hadapan Tuhan, tetapi juga di hadapan manusia. Bersama-sama dengan mereka kami utus seorang lain lagi, yakni saudara kita yang telah beberapa kali kami uji dan ternyata selalu berusaha untuk membantu. Dan sekarang ia makin berusaha karena besarnya kepercayaannya kepada kamu. Titus adalah temanku yang bekerja bersama-sama dengan aku untuk kamu. Saudara-saudara kami yang lain itu adalah utusan jemaat-jemaat dan suatu kemuliaan bagi Kristus. Karena itu tunjukkanlah kepada mereka di hadapan jemaat-jemaat bukti kasihmu dan bukti kemegahanku atas kamu. Puji Tuhan. Ayat yang saya ajak untuk kita lihat bersama adalah pada ayat yang keempat, ya, dari 2 Korintus pasal 8 ayat keempat. Dengan kerelaan sendiri mereka, yaitu jemaat di Makedonia, meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Luar biasa. Jemaat di Makedonia ini benar-benar adalah jemaat yang memahami bahwa melayani Tuhan dan melayani Tuhan lewat sesama adalah suatu kasih karunia. Dan itu dibuktikan lewat sikap mereka yang sangat luar biasa sekali. Mereka di dalam kekurangan bahkan sampai mendesak dan memohon untuk mendapat bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Dalam hal ini lewat dana, ya. Jadi mereka mengumpulkan uang untuk orang-orang kudus yang ada di Yerusalem, karena orang-orang kudus, orang-orang Kristen yang di Yerusalem ini keadaannya sangat memprihatinkan. Jadi mereka mengumpulkan uang untuk membantu mereka yang ada di Yerusalem sana. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah orang-orang yang sangat memahami bahwa hidupnya adalah kasih karunia. Bahwa bisa melayani Tuhan adalah kasih karunia. Bahwa pelayanan adalah kasih karunia. Dengan penuh kesungguhan, tanpa mau terhalang oleh apapun, walaupun keadaan begitu berat, orang-orang yang menyadari bahwa pelayanan adalah kasih karunia akan tetap berusaha melayani Tuhan. Ya. Dan saya harap ini menjadi suatu kesungguhan dalam hati kita. Saya pun seringkali berjuang belajar, ya, di dalam rasa lelah seperti apapun saya berusaha melayani Tuhan walaupun terkadang tidak cukup sama sekali waktunya, ya. Semoga suatu saat ada yang bisa membantu saya, mungkin main musiknya, ya, akan membantu saya sekali dalam saat teduh ini untuk bisa mempersingkat waktu persiapan. Karena seperti yang saya sampaikan, terkadang saya tidak bisa mengupload saat teduh ini, hanya bisa saat teduh sendirian. Karena untuk persiapannya saja butuh waktu hampir 2 jam. 2 jam lah, ya, sama rekaman semuanya 2 jam lebih, 2 jam sekali rekaman, ya. Sehingga terkadang nggak punya waktu untuk itu karena pelayanan, ya, sibukan pelayanan. Waktunya putus-putus karena saya harus latihan dulu musiknya dan lain-lain. Tetapi saya berjuang, berusaha semaksimal mungkin untuk selalu melayani Tuhan, bukan karena saya hebat, bukan karena saya ingin dapat pujian atau apa. Saya rasa nggak ada sama sekali itu semuanya. Tetapi semata-mata karena saya paham bahwa ini adalah kasih karunia. Dan saya seolah-olah mendesak Tuhan untuk saya diizinkan mendapat bagian dalam pelayanan kepada Tuhan. Ya, semoga ini dapat kita pahami bersama-sama dan dapat mengubah pola berpikir kita bahwa pelayanan bukanlah beban. Pelayanan adalah kasih karunia. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita akan bersama-sama datang kepada Tuhan. Kita akan berdoa lebih dulu buat firman yang baru saja kita dengarkan dan renungkan bersama-sama. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu yang kembali mengingatkan pada kami bahwa semuanya adalah kasih karunia yang daripada-Mu Tuhan.
Dan kami sepatutnya bersyukur ketika kami mendapat kesempatan untuk melayani Tuhan lewat melayani sesama kami. Tuhan, biarlah Kau ubah pola berpikir kami. Kalau ada yang masih pola berpikirnya keliru, bahwa pelayan itu beban, pelayanan itu tidak menguntungkan dan lain-lain. Biarlah kami sadar bahwa pelayanan adalah kasih karunia. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur padamu. Sekarang mari kita akan berdoa bagi saudara-saudara seiman kita yang belum percaya dan terima Yesus ya. Bukan saudara seiman ya. Jadi untuk teman-teman kita, orang-orang yang kita kenal yang belum percaya dan terima Yesus, mari kita doakan pertobatan mereka. Haleluya. Kita lanjutkan doa kita. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara seiman kami di seluruh dunia yang masih menderita siksa dan aniaya karena kebenaran firman-Mu, karena nama-Mu. Di Indonesia pun ada Tuhan, di Poso, di Irian. Kasihan mereka Tuhan, mereka tertekan dan dalam ketakutan. Kami berdoa Tuhan, kuatkan mereka. Dan kalau boleh lepaskan mereka dari segala ketakutan, siksa, derita, dan aniaya itu Tuhan. Kami juga berdoa untuk Indonesia yang kami cintai. Tuhan, ampuni dosa, pelanggaran, kesalahan bangsa kami, pemimpin bangsa kami, pendahulu bangsa kami, bahkan kami segenap umat-Mu yang ada di Indonesia. Kiranya oleh pengampunan-Mu Tuhan, turunkan berkat-Mu atas Indonesia. Bahkan pertobatan besar-besaran kiranya terjadi atas Indonesia. Kiranya banyak jiwa boleh dituai bagi kerajaan-Mu Tuhan. Kami juga berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk semua orang yang disebut sebagai seorang pendeta, penginjil, gembala, guru, orang-orang yang memiliki gelar-gelar teologi, gelar kependetaan. Tuhan, kiranya Kau berikan pada kami dan keluarga kami hati yang tulus ikhlas di dalam melayani-Mu. Kiranya juga Tuhan mencukupkan segala yang kami perlukan, dan kiranya Tuhan memperlengkapi kami dengan kemampuan yang lebih lagi, agar kami dapat lebih luar biasa dalam melayani Tuhan. Kami juga berdoa di dalam nama Tuhan Yesus untuk jemaat-jemaat yang kami gembalakan, kami layani. Kiranya Kau memberkati hidup nikah mereka, rumah tangga dan pelayanan mereka, pekerjaan mereka. Kiranya Kau memberkati pergaulan mereka, dan kiranya Kau jaga iman mereka, agar mereka dan keluarga mereka tidak ada satupun yang binasa di luar Kristus, tetapi imannya terjaga sampai akhir hidup mereka. Bahkan makin hari makin teguh, makin kokoh dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur padamu, kami serahkan jemaat-jemaat yang kami gembalakan, kami layani dalam tangan-Mu. Haleluya, haleluya. Dan sekarang Tuhan, kami juga berdoa bagi semua orang yang sakit, baik ada di rumah sakit, di rumah maupun di berbagai tempat. Kami berdoa untuk mereka semuanya. Bapa, kiranya Engkau jamah, Engkau tolong, Engkau sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa-Mu menjamah, menolong, dan menyembuhkan mereka Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk setiap kami yang mengalami masalah. Kalau misalnya masalah-masalah ini terjadi karena kesalahan kami, Tuhan, kiranya Kau tunjukkan kesalahan kami, di mana letak kesalahan kami, ampuni dan tolong kami agar kami mampu bertobat. Dan di dalam semua masalah yang kami hadapi, kami berdoa, kiranya Tuhan memberikan kami kemenangan demi kemenangan, bahkan menjadikan kami pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan. Dan segala kuasa kegelapan, kuasa iblis yang mengikat anak-anak Tuhan sehingga terus untuk hidup dalam dosa,
Kami ikat, kami patahkan, kami usir keluar segala kuasa kegelapan itu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa darah Yesus menutup bungkus kami dan keluarga kami dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur padamu. Dan sekarang mari saudara yang dikasihi Tuhan, silakan berdoa untuk pergumulan doa kita masing-masing pribadi lepas pribadi. Haleluya. Baik, puji Tuhan. Haleluya. Kita akan lanjutkan doa kita. Terima kasih Tuhan. Sekarang kiranya Engkau terus memberkati keluarga kami, pelayanan kami, dan pekerjaan kami. Kiranya di dalam segala perkara Kau memberkati kami dan menjadikan kami berkat bagi sekeliling kami sampai akhir hidup kami. Biarlah Kau pakai kami untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami terima segala berkat-Mu ini Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara.